Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Saat pagi hari ini hati kami limpah dengan syukur buat segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama membuka hati buat firman Allah. Tuhan tolong kami, buat kami mengerti dan memahami isi hati-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu renungan firman Tuhan saya beri judul Kapernaum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjadi ayat pokok kita adalah di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-23. Firman Allah berkata demikian, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Amin. Dalam hidup ini, ada orang-orang yang diberi kesempatan, diberi fasilitas, tetapi sayang, orang tersebut tidak bersungguh-sungguh menyia-nyiakan semuanya itu. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang hanya punya sedikit kesempatan dengan fasilitas yang sangat-sangat terbatas. Namun mereka memiliki kesungguhan dan ketekunan sehingga apa? Keberhasilan yang didapatkannya. Demikian juga dengan satu kota yaitu Kapernaum. Sebuah kota yang banyak mengalami anugerah Tuhan. Namun sayang, penduduknya tidak bertobat. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat kota ini. Yang pertama yang akan kita pelajari, anugerah harus diimbangi dengan tanggung jawab. Dikatakan tadi di dalam Matius 11 ayat yang ke-23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Banyak mujizat yang terjadi di kota Kapernaum. Orang lumpuh bisa berjalan, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian ada anak kepala rumah ibadat yang dibangkitkan dari kematian. Namun demikian Tuhan Yesus menegur kota Kapernaum. Mengapa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena ada anugerah Tuhan atas kota ini. Ada kesempatan besar yang Tuhan beri atas kota ini. Ya, lewat apa? Banyaknya mujizat yang Tuhan kerjakan di kota Kapernaum. Kota yang istimewa ini. Ya, tetapi sayang, anugerah, kesempatan yang besar itu tidak diimbangi dengan sebuah tanggung jawab oleh penduduknya. Banyak orang yang tidak bertobat di kota Kapernaum, sekalipun mereka sudah mengalami dan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kapernaum menyaksikan mujizat, anugerah Tuhan, tetapi penduduknya tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya. Di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari ketika semakin banyak kita menerima kemurahan, kita semakin banyak menerima anugerah Tuhan, kesempatan, maka semakin banyak pula kita dituntut untuk pertanggungjawaban akan hal itu. Ya, itu sebabnya sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan hanya kita mengejar mujizat, tetapi mari kita hidup di dalam sebuah ketaatan dan pertobatan. Dan yang kedua, kita belajar hati-hati dengan kesombongan. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kapernaum merasa dia ini sangat istimewa karena begitu banyak mujizat terjadi di sana. Kapernaum menjadi pusat dari pelayanan Yesus pada saat itu. Tetapi yang terjadi, kesombonganlah yang membuat mereka menolak untuk bertobat. Ya,
perkataan tadi di dalam firman Tuhan, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Perkataan ini sebenarnya adalah sebuah sindiran atas apa? Atas kesombongan dari Kapernaum yang merasa spesial karena banyak mujizat di sana. Sehingga firman Tuhan menuliskan selanjutnya, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Jangan bangga dengan hanya berstatus sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Jangan bangga hanya memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang mungkin kita merasa wah, keren, hebat, spektakuler. Karena apa? Karena Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Jangan merasa puas dengan pengalaman religius tanpa disertai dengan perubahan hati. Karena apa? Semua sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami saat pagi hari ini Tuhan. Supaya Tuhan kami tidak memiliki kesombongan Tuhan. Kami belajar bertanggung jawab dengan setiap kesempatan, dengan setiap anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa yang baik, tolonglah kami sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan-Mu, supaya hidup kami ini boleh memuliakan akan Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi terang, dan nama Allah dipermuliakan lewat hidup kami. Berkati hidup kami sepanjang hari ini, iman kami Tuhan berkati, kerohanian kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan berkati, pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.